Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita boleh berdoa mari berdoa. Bapa di surga, kami ingin membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara boleh membuka Alkitab dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan membacanya untuk kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok ia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah diri." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah diri ini dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila kau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasih Tuhan, figur Yesus sebagai raja dan pemerintahannya sangat bertolak belakang dengan yang direpresentasikan oleh raja-raja dunia dengan segala pemerintahan. Raja dengan segala kekuatan, kekuasaan, dengan berbagai macam cara mempertahankan kekuasaannya. Dengan berbagai macam cara menampilkan perebutan-perebutan kekuasaan. Para raja penguasa tampil dengan kekuasaan yang dikdaya. Ingin menguasai ini, ingin menguasai itu, ingin menguasai sumber daya alam ini, ingin menguasai sumber daya alam itu. Dan siapa yang tidak itu dalam permainan kekuasaan akan disikap. Dalam Alkitab pun dicatat para penguasa jauh dari peran menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk mengayomi, melainkan menindas. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 1, Nabi Yeremia melalui Nabi Yeremia mengatakan, "Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalamu hilang dan berserak. Sebagai pemimpin mereka tidak memelihara, tidak membimbing umat, melainkan mencerai mereka umat. Mereka justru menjadi orang buangan di negeri Mesir." Kesewenang-wenangan para raja penguasa juga masih dipertontonkan pun di negeri ini. Kesewenang-wenangan putusan hukum yang dialami juga oleh Yesus pada zaman itu. Hukuman berat bisa mudah dijatuhkan pada orang yang tidak memiliki kekuatan, namun akan berbeda kepada orang yang memiliki akses pada kekuatan dan kekuasaan. Yesus adalah Mesias, raja yang mempraktekkan kuasa dan pemerintahannya justru dengan sangat bertolak belakang dari kecenderungan dunia ini. Kerajaan dan pemerintahan yang Yesus kerjakan adalah kerajaan dan pemerintahan yang sungsang, yang terbalik. Mengapa sungsang dan mengapa terbalik? Apa maksudnya? Yesus menyatakan kerajaan yang sejati bukan dengan kekuatan militer atau kemegahan dunia, melainkan melalui pengorbanan dirinya. Dan kontras tajam dengan raja yang ditampilkan bukan dengan tahta, bukan dengan mahkota emas dunia, melainkan justru dengan salib yang dipersepsikan sebagai simbol kutub kehinaan. Mahkotanya adalah mahkota duri, dan di puncak penderitaannya Yesus justru berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Yesus meminta Bapa mengampuni tanpa disebutkan secara eksplisit siapa saja yang ia doakan. Walau tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi kita dapat melihat untuk siapa saja ia berdoa. Ia berdoa untuk para prajurit Romawi yang melakukan penganiayaan terhadapnya.
Ia tahu mereka hanya roda penggerak dalam sistem dan struktur kekuasaan yang lebih besar, yang pada akhirnya juga turut bertanggung jawab atas kematian Yesus. Yesus lahir dan dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan mengetahui bagaimana sistem hukum Romawi bekerja. Ia tahu bahwa agar ia dapat disalibkan harus ada kerjasama dengan pihak lain yang bersedia melaksanakan penuntutannya. Yesus memang dieksekusi oleh pemerintahan Romawi, tetapi beberapa pemuka Yahudi telah bekerja sama dengan mengajukan tuntutan terhadap. Yesus mengetahui dengan baik sistem dan struktur yang berperan. Doanya untuk pengampunan adalah untuk semua orang yang dengan cara apapun berpartisipasi dalam penyaliban. Ia memohon kepada Bapa sebab mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak tahu bahwa melalui kematiannya akan memenuhi tujuan yang lebih besar. Bagaimana dengan dua penjahat yang berada dekat Yesus? Injil Lukas berfokus pada bagaimana para penjahat ini memposisikan diri mereka di hadapan Yesus saat dalam keadaan bersatu. Penjahat pertama bergabung bersama dengan yang lain yang ikut menolak, ikut mengejek Yesus dan menuntut agar Yesus menyelamatkan mereka semua dari penyalib. Penjahat yang bersalah itu mengejek Yesus yang tidak bersalah. Injil Lukas menyajikan bahwa tindakan penjahat ini sebagai bentuk penghinaan serius terhadap Yesus. Dia menghujat Yesus. Sedangkan penjahat yang kedua meminta sesuatu yang kontras dengan yang diminta oleh penjahat pertama. Penjahat kedua menerima dengan tulus identifikasi Yesus sebagai raja. Meminta agar ia diingat dalam kerajaan. Yesus, ingatlah aku. Ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Ia menyapa Yesus langsung dengan namanya, bukan dengan sebutan yang sarkastis. Dan meminta ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaan. Kita tidak tahu persis, kita tidak persis mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang ini saat menyebut kerajaan. Bagaimana dengan kita? Gambaran seperti apa yang ada di kepala kita tentang kerajaan Allah? Injil Lukas 4 ayat 43 mencatat, namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Masih di pasal 4, pada ayat sebelumnya ketika Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca, kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sebagaimana Allah Bapa mengampuni mereka, saya dan saudara pun diampuni oleh mereka. Allah pun tahu bahwa kita semua adalah produk dari struktur, produk dari bentukan sosial yang dapat mempengaruhi bagaimana pikiran dan tindakan kita memandang orang lain, mana yang dianggap sesuai dengan kelas sosial tertentu, ras etnis tertentu, kebangsaan tertentu, identitas gender tertentu. Allah mengetahui walau kita adalah produk dari pembentukan struktur sosial tertentu, budaya tertentu, namun itu juga tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas tindakan kita. Namun Allah berkenan mengampuni saya dan saudara. Diampuni berarti Allah mengampuni kita dan memberi kita kekuatan dan tekad untuk menjalani hidup yang baik. Dalam seluruh pelayanannya, ia menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang subsal, yang terbalik dari nilai-nilai kekuasaan yang dipraktekkan oleh begitu banyak penguasa di dunia ini. Yang menghadirkan pembebasan, kuasa yang ada dalam dirinya bukan dipakai untuk mengeksploitasi, merampas kehidupan orang lain, melainkan kuasa dalam diri Yesus. Ia lakukan dengan cara memberi dirinya berkorban. Dengan memberi diri, ia memberi kehidupan. Dia berkorban agar kita diberi kehidupan yang baru, menjalani kehidupan yang baru, menjalani setiap wewenang yang dipercayakan pada saya dan saudara,
tidak dengan metantang petenteng, kira-kira begitu untuk sekedar menakut-nakuti orang, membungkam orang lain, merampas hidup orang lain yang sering dipraktekkan sebagian orang, entah itu di institusi pendidikan, di institusi agama, pemerintahan, dan sebagainya. Saya dan saudara punya contoh, punya teladan yang agung, teladan yang hidup. Pribadi yang memiliki kuasa yang absolut atas hidup saya dan saudara. Tetapi kerajaan dan kuasa yang dia kerjakan, yang dia praktekkan, bukan sistem yang mematikan, melainkan yang memberi kehidupan. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau Allah yang hidup boleh menolong kami, agar kiranya kami juga boleh memandang pada Tuhan yang nilai-nilai kerajaan memberi kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saudara-saudara renungan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.